kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini Selasa tanggal 24 Oktober 2023 di Aula SMK Negeri 8 Bandar Lampung. Yang kami hormati Kepala SMK Negeri 8 Bandar Lampung yang hari ini diwakilkan oleh Bapak Imam Rosadi. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha SMK Negeri 8 Bandar Lampung. Dan pemateri kita pada hari ini untuk mengisi acara diseminasi modul 1.4. Baik, langsung saja pada acara pagi hari ini kita buka dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SMK Negeri 8 Bandar Lampung kepada Bapak Imam Rosadi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tabikun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari yang cerah ini kita dapat menghadiri undangan CGP dalam rangka penyampaian diseminasi budaya positif. Salah satu kegiatan yang harus diikuti oleh calon guru penggerak. Salam yang senantiasa kita selalu melakukan atas baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dicatat sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dalam yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sini saya mewakili sambutan kepala sekolah yang dalam hal ini beliau masih dalam tugas di luar kota. Untuk itu saya di sini menyampaikan sambutan dalam rangka kegiatan diseminasi ini, bahwa kegiatan ini sangat baik ya bagi para guru, bagi para CGP yang membagikan nilai-nilai baik yang ada di sekolah, budaya baik yang ada di sekolah untuk dapat kita tiru, dapat kita terapkan di sekolah ini. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi para guru-guru. Diharapkan mengikuti jejak para CGP yang terdahulu untuk mendaftarkan diri untuk berpartisipasi dalam kegiatan CGP. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Imam Rosadi atas sambutan yang diberikan. Acara selanjutnya yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif pada Ibu Dian Novita Dewi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya ingin menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif di sekolah. Ini materi sebenarnya sudah kami terima di pendidikan calon guru penggerak, dan harapannya ini bisa sama-sama kita terapkan di sekolah. Dan apa yang saya dapatkan, apa yang saya terima pada saat pendidikan itu saya bagikan kepada teman-teman, dan harapannya bisa kita terapkan di sekolah kita yang tercinta demi terwujudnya sekolah yang berpihak kepada anak, kepada murid. Jadi sekolah ini akan menciptakan bagaimana lingkungan sekolah nanti akan mendidik anak-anak ini bersikap lebih positif. Kemudian bagaimana anak-anak ini nanti ke depannya, bagaimana kita menangani anak-anak ke depan bisa jauh lebih baik. Nah, oke, di sini saya tentang bagaimana penerapan budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Nah, budaya positif sekolah merupakan nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang dan menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila. Di sini
tujuan pendidikan nasional bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara inilah kita sebagai pendidik bagaimana menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, agar murid ini belajar tidak merasa terpaksa, tapi dia ketika belajar dia merasa bahagia, agar begitu anak bahagia, maka pembelajaran yang diberikan kepada guru akan lebih dipahami oleh siswa. Itu maksud dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini. Nah, di sini konsep inti dari budaya positif yang akan saya sampaikan di sini ada 8, yaitu pertama adalah perubahan paradigma belajar, kedua adalah disiplin positif, ketiga nilai-nilai kebajikan, 4 kebutuhan dasar manusia, 5 perilaku motivasi perilaku manusia, 6 posisi kontrol guru, 7 keyakinan kelas, dan 8 adalah penerapan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern yang untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, pembelajaran yang berdiferensiasi ini berarti pembelajaran yang berpihak kepada murid dan sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Di sini sesuai dengan kebutuhan murid apa sih? Berarti kita harus melihat bagaimana profil anak tersebut, apa kebutuhan dasar anak tersebut, kemudian apa saja yang dibutuhkan anak. Jadi kita pembelajarannya disesuaikan dengan karakteristik anak tersebut. Kita buat permainan dulu ya. Ayo kita berdiri dulu nih, ada permainan. Ini permainan cobalah buka, berarti Anda dengan sebelahnya. Tuh, berpasangan, cari pasangannya, ayah cari pasangannya. Ya, cari pasangannya. Pak Sugeng punya pasangan gak? Lagi lihat ini. Ayo. Di sini lihat, Anda dan teman Anda melakukan cobalah buka. Anggap saja Anda A, tugas A adalah mengepalkan salah satu tangan dan coba bayangkan Anda menyimpan sesuatu di dalam tangan tersebut. Kemudian W akan berusaha bagaimana membuka yang dikepalkan oleh si A. Nah, nanti bergantian. Ayo, coba deh kita lihat. Kita mulai. Yuk, kepalkan tangannya. Membuka, apa ibaratnya? Berusaha membukanya, gitu. Oke. Kepal, 1, 2, 3. Ada pilihannya itu Mas Sugeng, jangan dikasih. Ayo. Ayo, usaha ikhtiarnya. Gantian sebelah kiri yang membuka, yang kanan mencoba membukanya.
Hebat. kita harus filosofinya berarti kita harus mengetahui trik cara membukanya tersebut, maksudnya membuka. Iya, gimana kalau Pari bisa punya trik? Kalau saya belum. Takut deh. Kalau saya sendiri tidak berhasil membuka karena memang kalau filosofinya tadi harus mengetahui triknya, kalau saya mungkin belum mengetahui triknya. Kemudian sesungguhnya siapa sih yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka telapak tangan? Ayo, kira-kira siapa nih? Pari? Diri sendiri. Jadi kita lah yang memiliki kontrol atas diri kita. Mau kita berbuat senaga atau tidak. Nah, oke, kita selanjutnya. Nah, kita bicara tentang teori kontrol di sini. Dan di sini ada miskonsepsi. Dr. William Glasser ini menyatakan tentang teori kontrol atau miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ada ilusi bahwa ternyata ilusi guru mengontrol murid. Ternyata kalau guru mengontrol murid itu cuma ilusi. Pada saatnya kalaupun saat itu kita bisa mengontrol murid, ternyata nanti ketika guru tidak ada, murid akan bertindak kembali sesuai dengan kehendaknya. Nah, kemudian adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ternyata bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat itu cuma ilusi, katanya. Menurut Dr. William Glasser, penguatan positif ini. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ternyata kritik dan membuat rasa bersalah pada orang itu katanya bisa menguatkan karakter. Ternyata itu cuma juga hanya ilusi. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Biasanya kita kalau anak, ayo tidur, siang. Nah kan, ke anaknya. Itu ternyata orang dewasa berhak memaksa, itu juga semua ilusi. Menurut penyampaian oleh Dr. William Glasser. Oke, selanjutnya di sini. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus? Nah, boleh dilihat di sini. Ada bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini menurut Stephen Covey. Di sini ada stimulus respon, di sini teori kontrolnya. Nah, di sini berrealitas bahwa kebutuhan kita sama, bahwa ternyata teori kontrol realitas kebutuhan kita ternyata berbeda. Kemudian semua orang bisa melihat hal yang sama. Ternyata di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda tentang seseorang. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di sini teori kontrolnya bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian ada orang lain bisa mengontrol saya. Biasanya kita nih bisa dikontrol nih sama orang lain. Ternyata itu cuma stimulus kontrolnya. Ternyata hanya Anda, kitalah yang mampu mengontrol diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, kalau kita ke murid-murid itu ya, saya bisa mengontrol murid. Ternyata Anda tidak mampu mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan kemudian di sini berpikir menang kalah. Jadi kalau kita berpikir menang kalah, stimulus responnya itu tidak ada. Bahwa teori kontrol bahwa tidak ada yang kalah, tapi kita menang. Jadi nggak ada yang kalah ya. Oke, selanjutnya kita bicara masuk ke disiplin positif. Pertanyaannya, apa sih makna disiplin positif? Ada yang tahu? Pari? Makna disiplin positif artinya ya kita selalu mengerjakan sesuai dengan target yang sudah ditentukan dengan kegiatan yang berbau positif.
Misalnya pergi sekolah, datang tepat waktu, itu salah satu disiplin positif. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih Pak Arif. Kemudian Bu Heni. Disiplin positif itu adalah di mana kebiasaan kita mentaati sebuah peraturan yang ada di sebuah sekolah atau lembaga yang notabene untuk tidak dilanggar. Ya, terima kasih Bu Heni atas komentarnya. Ya, kita bicara tentang disiplin positif. Kata disiplin ini berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Jadi disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki rasa tanggung jawab atas apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa penghargaan, ancaman, atau hukuman. Jadi anak-anak siswa kita datang nih, misalkan saja anak-anak sering datang terlambat nih, kita sering ancam, kalau kamu besok tidak hadir lagi, ibu jeber kamu. Nah, itu tidak seperti itu. Jadi disiplin positif mereka sadar melakukan kegiatan itu, datang tepat waktu dengan kesadaran diri, tanpa adanya paksaan, tanpa adanya hukuman dan ataupun reward. Sama ketika anak-anak kita beri tugas, siapa nilai terbaik, siapa yang cepat dapat nilai terbaik, nah itu reward. Sebenarnya tidak boleh seperti itu. Bahwa disiplin positif mereka melakukannya atas dasar kesadaran diri bahwa itu dibutuhkannya. Nah, maka tugas kita sebagai seorang pendidik adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi intinya dia memiliki motivasi intrinsik. Anak-anak memiliki kesadaran yang diri untuk melakukan kegiatan disiplin untuk dirinya. Jadi tidak ada motivator dari luar, tidak ada ancaman atau ketika sama seperti ketika kita guru nih hadir tepat waktu. Jadi dia datang karena mau takut dihukum oleh kepala sekolah. Biasanya kalau kita datang tepat waktu karena takut dia main kepala sekolah ya, atau ada penghargaan sebagai guru berprestasi, atau karena memang kalau tidak hadir nanti sertifikasi itu gak cair. Nah, itu belum motivasi intrinsik. Jika motivasi intrinsik masih kalau seperti itu kan masih motivasi dari ekstrinsik, dari luar. Oh, saya datang tepat waktu karena A. Saya datang tepat waktu karena takut sertifikasi saya tidak cair. Saya datang tepat waktu karena nanti dimarah Pak Firdaus, nah itu masih motivasi ekstrinsik. Tapi ketika kita datang tepat waktu karena kita memang memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas dan menjadi pendidik yang lebih baik, maka ini menjadi motivasi intrinsik. Nah, sebenarnya sebelum kita bagaimana menerapkan kepada peserta didik, ini harus kita tumbuhkan dalam diri kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru. Dan mudah-mudahan sekolah kita kedepannya bisa lebih baik ketika semua guru sudah memiliki motivasi intrinsik untuk menerapkan disiplin positif, maka insya Allah murid akan meniru gurunya, insya Allah. Dan sekolah kita ke depan akan lebih baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Di sini nilai-nilai kebajikan merupakan nilai-nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Nah, di sini ada contoh-contoh nilai kebajikan dari beberapa institusi. Di sini ada profil pelajar Pancasila, kemudian ada IPO, Primary Years Program atau PEP, ada The Seven Essential Virtues,
Kemudian di profil pelajar Pancasila ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri. Ini yang isi materi P5 pasti paham ini. Apa saja dimensi-dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila. Inilah dimensi ini yang harus kita tumbuh kembangkan berada dalam diri peserta didik. Dan memang sebelum menumbuh kembangkan dalam diri peserta didik, ini harus mampu kita tumbuh kembangkan dalam diri pribadi kita sebagai pendidik. Kemudian ada ego. Di sini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan sebagainya. Kemudian ada the segment esensial ini, ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebajikan, toleransi, dan keadilan. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Nah, kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Di sini seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar yang ingin kita penuhi. Di sini ada kebutuhan dasar manusia ada 5. 1, bertahan hidup. Bertahan hidup. Nah, di sini ada makanan, pakaian, tempat tinggal, sama seperti tadi ada Bu Rani. Ketika sebelum datang harus makan dulu. Nah, itu untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya, survivalnya. Jadi kita kalau sebelum mengajar harus memenuhi kebutuhan survival kita. Kalau bagaimana aku bisa masuk ke dalam kelas mengajar dengan baik? Dan kalau kebutuhan survival saja tidak terpenuhi, sama seperti siswa juga. Jadi sebelum berangkat sekolah, kenapa mereka harus makan, sarapan? Kenapa? Ini salah satu kebutuhan yang harus mereka dapatkan. Kalau tidak, pasti ada dampak negatifnya. Di dalam kelaparan, tidak nyaman, kemudian tidak ogah-ogahan, ya kan? Pada saat di kelas. Kemudian ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah, rasa dikasih sayang dan diterima ini, rasa diterima, diperdulikan. Kemudian berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dari kelompok. Ada yang berbeda ketika kalau kita tidak dapat perhatian pasti ada yang kurang, ya kan? Nah, makanya kenapa kita tidak bisa hidup sendiri, karena memang kita ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Makanya kenapa kita hidup tidak bisa secara individual, butuh kasih sayang orang lain. Kemudian ada ketiga, kebutuhan dasar manusia adalah penguasaan, yaitu harga diri, keinginan yang dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Dan setiap orang ingat, baik siswa maupun siswa dan kita sendiri saja ingin selalu didengar. Makanya kenapa kita kan ketika tidak didengar rasanya kecewa pasti. Ketika kita ngomong tidak didengar, ada yang tidak memperhatikan, pasti rasanya kecewa, sedih. Nah, ini salah satu kebutuhan tentang penguasaan. Memimpin itu juga. Ada yang biasa untuk memimpin, kalau nggak jadi pemimpin nih, saya kurang nyaman. Nah, keempat ada kebebasan. Kebebasan ini mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengarahkan dirinya. Dan 5 adalah kesenangan. Nah, ini semua orang pasti ingin ini, senang-senang. Kalau kesenangan pasti ini hal yang paling ingin didapatkan, dipenuhi oleh setiap orang. Kesenangan di sini ada bermain, humor, antusias, tertawa. Nah, kemudian 5 kebutuhan dasar inilah sebagai dasar. Oke, kebutuhan dasar manusia inilah yang menjadi dasar ketika seseorang bertindak dan menentukan pilihannya. Begitu juga baik kita maupun siswa. Ada ketika siswa yang mungkin melakukan kesalahan. Misalkan saja dia di kelas buat rusuh nih. Kita sering nih kan ketemu siswa yang di kelas selalu aja ngomong. Kenapa sih? Nah, kamu kenapa sih ngomong terus? Nah, itu yang harus kita tanyakan. Kenapa sih
temennya, mungkin rasa senangnya. Kalau dia gak suka ganggu temennya, mungkin dia bisa jadi penguasaan karena pengen temennya itu dia fokus sama dia akhirnya. Kedua, atau dia memang senang kalau temennya menderita. Nah, itu tentang kesenangan. Makanya itu yang harus kita perhatikan. Nah, saya punya simulasi nih, simulasi contohnya Ibu Ria, nggak ada Bu Ria di sini kan? Guru wali kelas 11 AKL. Makanya saya walaupun AKL tapi sini Bu Ria, jadi tidak menentukan orang tertentu. Di SMK Pelita Hati sedang bingung nih menghadapi pula satu murid di kelasnya, namanya Agus. Beberapa anak di kelas 11 AKL telah datang kepadanya dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Ayo, ada yang bisa bantu saya? Ibu Wirda, gimana? Menurut pengamatan saya ada beberapa alasan kenapa Agus melakukan hal tersebut. Pertama, bisa jadi memang di rumah dia tidak sarapan, sehingga dia lapar. Sementara uang saku tidak dikasih juga atau uang sakunya sedikit, sehingga dia terpaksa untuk menutupi rasa laparnya tadi memaksa mengambil bekal temannya. Terus yang kedua, bisa jadi memang sudah menjadi sebuah kebiasaan dari si Agus yang mungkin dari latar belakang keluarganya yang terbiasa untuk mengambil secara paksa hak orang lain. Jadi tidak diajarkan pada orang tuanya mana yang harus dilakukan, mana yang tidak, sehingga itu menjadi sebuah kebiasaan yang buruk. Terus yang ketiga, bisa jadi itu adalah salah satu cara si Agus untuk cari perhatian, karena bisa jadi ada beberapa hal yang si Agus merasa bahwa dirinya lebih berkuasa dari temannya, sehingga temannya harus takut dan lain-lain. Itu berkuasa. Ya, hal ini maka kalau menurut saya si Bu Ria apa yang dilakukan? Yang pertama adalah memanggil si Agus terlebih dahulu untuk bercerita apa sih masalah dia dan lain-lain. Sehingga dari situ kita tahu akar masalahnya dan kita bisa cari solusi. Terima kasih. Melakukan hal tersebut, karena ingat, setiap tindakan yang kita lakukan itu pasti ada alasannya. Nah, makanya di sini kita lihat. Nah, bisa jadi Agus lapar karena orang tuanya tidak membawakan bekal. Kedua itu tentang survival, dia memenuhi kebutuhan survival. Bisa jadi teman Agus jadi perhatiannya Agus. Nah, di sini adalah kebutuhan love and belonging atau kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kemudian power, penguasaan. Dia si Agus ini tadi merasa hebat karena temannya jadi takut, ya kan? Karena dia. Keempat, ada kebebasan. Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawanya karena selalu bekal yang sama. Jadi dia pengen makan bekal orang lain. Kebebasan. Kemudian fun, bisa jadi Agus karena fun, pengen senang-senang aja. Senang ini iseng ngerusuin temennya. Nah inilah yang harus kita sebagai seorang pendidik terlebih dahulu dalam melihat kasus anak, kita harus lihat dulu apa sebenarnya yang ingin, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh siswa kita dan ketika dia melakukan kesalahan, ketika dia nyontek atau seperti apa di kelas buat rusuh. Nah, kita harus mencari tahu dulu apa kebutuhan apa yang membuat dia melakukan tindakan tersebut. Nah, dari situ nanti baru kita ambil cari solusinya bersama. Selanjutnya, nah, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia di sini ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi ekstrinsiknya apa? Salah satunya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu tadi saya bilang bahwa kita datang terlambat, tidak datang tepat waktu karena takut dihukum oleh bapak kepala sekolah. Nah, itu salah satu motivasi ekstrinsik. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan saja, yang dapat datang tepat waktu setiap hari maka dapat dijadikan guru berprestasi. Nah, itu salah satu mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, ini masih motivasi ekstrinsik.
Kemudian ada motivasi intrinsik. Nah, inilah yang sebenarnya ingin kita tumbuhkan dalam diri kita dan dalam diri peserta didik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yang kita inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya bahwa ternyata hadir tepat waktu itu memang kita butuhkan, bahwa itu melatih diri kita untuk menjadi disiplin, menjadi bertanggung jawab, bahwa itu memang kita butuhkan. Nah, itu motivasinya, motivasi intrinsik. Sekarang kita masuk ke adani hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tapi sebelum kita masuk sini, kayaknya kita ini dulu ya, ice breaking dulu, udah lelah nih, wajah-wajahnya kelihatan. Kita ice breaking dulu. Ayo semua berdiri, semua berdiri, semua berdiri, biar lepaskan dulu badannya ibu. Kita dari sana. berdiri. Dari sana. Pegang tangannya. Tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, putar-putar, peganglah lutut, goyang-goyang, goyang-goyang, udah keringetan. Kita lanjut ya. Kita tentang hukuman. Ada 3 hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, apa sih hukuman itu? Nah, biasanya hukuman ini tidak terencana. Ciri-cirinya murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Bersifat satu arah. Kemudian berupa hukuman fisik. Ada contoh nggak? Tiba-tiba datang nih siswa terlambat. Cek. Selamat pagi, Bu. Pagi. Kamu datang? Pusat. Nah itu hukuman. Datang terlambat. Pusat dulu 15 kali. Nah itu hukuman. Jadi bersifat satu arah. Kemudian bersifat bahwa itu hukuman secara fisik. Nah kemudian ada konsekuensi. Konsekuensinya apa sih? Biasanya ini ada terencana, disepakati sesuai peraturan. Berarti ada aturan tertulis. Misalkan siswa mencoret meja, maka ketika mencoret meja kamu harus menghapus meja tersebut, membersihkan tulisan yang kamu tulis. Nah itu konsekuensi. Kemudian murid tetap dibuat nyaman. Ini konsekuensi, murid tetap nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Ini konsekuensi.
Yang ketiga adalah restitusi. Di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri dan bertanggung jawab atas tindakan. Di sini kita berdiskusi nih sama siswa. Menurut kamu membuat kesalahan enggak? Jadi dia menyadari kesalahannya dan memperbaikinya atas kesadaran dari dalam dirinya. Itu restitusi. Oke, selanjutnya ayo nih kita berlatih hukuman atau konsekuensi. Ibu Rani, Ibu Rati, yang pertama atas, kira-kira membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Ini murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ya, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket jam 12 karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan. Konsekuensi apa? Hukuman. Ada hukuman fisik kan di sini? Ya, ini hukuman karena dia diminta bertelanjang kaki. Ada hukumannya. Lanjut, di sini ada, nah ini 5 posisi kontrol guru. Nah, guru ada 5 posisi kontrol yang dari sering kita terapkan. Yang pertama adalah penghukum. Penghukum ini ketika itu tadi siswa datang, misalkan saja saya nih ketemu siswa yang ngerjakan PR, maka saat itu saya bilang, ya sudah, kamu berdiri di depan sampai jam istirahat. Nah, berarti itu hukuman. Penghukum. Jadi penghukum. Jadi posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu ketika, ayo dong nak, kerjain PR-nya. Kamu gak kasihan sama ibu. Nah itu. Jadi seolah-olah dia merasa bersalah sama gurunya. Ibu udah capek nih nerangin, masa kamu gak ngerjain tugasnya? Nah itu pembuat rasa bersalah. Nah teman, kamu gak ngerjain tugas? Ya sudahlah, nanti yaudah, nanti kerjain ya, nanti nilaimu gampang. Nah itu kalau sebagai teman. Kalau pemantau ini ketika gurunya, kamu tidak mengerjakan tugas, kamu kerjakan nanti, ibu tungguin. Nah jadi dia tidak mandiri. Jadi kalau pemantau itu seperti itu. Jadi dia siswa tidak diberikan konsekuensi. Ini ada konsekuensinya logis, tapi siswa tidak mandiri, ditunggui ngerjain tugasnya, tetap harus ditunggui karena ketika gurunya tidak ditunggui dia kabur. Nah, kemudian sebagai manajer, sebagai manajer ini anak ditanyakan bahwa dia benar telah melakukan kesalahan dan bagaimana memperbaiki kesalahan tersebut. Contoh saja ketika saya tadi ketemu siswa yang nggak kerjain PR, kamu tahu kerjaan PR yang nggak dikerjain? Kira-kira bagusnya seperti apa? Ya dikerjain mudah. Jadi dia ditugaskan secara mandiri. Baiknya apa yang harus kamu lakukan? Jadi dikerjakan secara mandiri tanpa ada pantauan dari guru. Nah di sini pertanyaan-pertanyaan ketika pembuat rasa bersalah. Nah ini tadi yang saya bilang, saya contohkan, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini contoh-contoh yang dikatakan sebagai guru ketika guru melakukan kontrolnya sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau sebagai penghukum, kamu tidak benar tuh melakukannya. Nah kalau teman, ayo lakukan demi bapak atau demi ibu. Nah pemantau, kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, jadi dapat imbalan, dia salah satunya. Manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, jadi lebih bahasa bagaimana anak ini menyelesaikan masalahnya dengan diri sendiri. Menghukum nih, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, sering tidak, tanpa kita sadari sebenarnya ini sering banget kita terapkan.
tahu ini ya, terakhir aja ngumpulin. Nah itu penghukum salah satunya. Tanpa kita sadari kita ternyata sering melakukan contoh 5 kontrolnya yang mana? Penghukum dari 5 tadi, yang mana sering kita lakukan? Dari 5 ini sering, kira-kira yang sering kita lakukan di sekolah apa? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Manajer, iya. Amin. Semoga kita kedepannya bisa menjadi seorang manajer terus untuk siswa kita. Amin. Nah, di sini ada contoh lain penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini contohnya saya bikin ada kasus nih. Siswa tidak memakai atribut saat upacara bendera. Nah, ketika kita sebagai penghukum, maka yang saya katakan ada hormat bendera 1 jam. Karena kamu tidak memakai atribut, kamu hormat bendera selama 1 jam. Nah, ini sebagai penghukum. Kedua, ketika membuat rasa bersalah, nih sudah berapa kali nih Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Ibu udah ngomong berkali-kali, masih atribut kamu gak lengkap. Nah, sedih ibu rasanya. Nah, ini pembuat rasa bersalah. Nah, kalau jadi teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong ibu ya. Sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai seperti itu lagi ya. Ini sebagai teman. Kemudian kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini kalau posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, kalau sebagai manajer gimana? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan tersebut? Nah, itu sebagai seorang manajer. Nah, kita sekarang berlatih posisi kontrol apakah dari 5 tadi: penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, manajer, dan teman. Kalau yang atas, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini apa nih? Rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Oke, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, manajer. Ayo, lakukan dari Bapak Ibu. Apa maksudnya? Teman. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum. Nah, studi kasus. Kita masuk studi kasus. Guru matematika, ibu kelas 10, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni ini baru 2 tahun jadi guru di SMK. Beberapa murid perempuan Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pekerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu tegur kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai aja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah ngobrol. Nah, ini posisi yang dilakukan oleh Ibu Eni. Ibu Eni apa nih? Sebagai pembuat rasa bersalah. Karena di sini jelas nih. Ayo lakukan kerjaannya, nanti ibu ditegur kepala sekolah. Nah, kan nanti gara-gara kamu ibu ditegur kepala sekolah nih. Tolong bantu ibu ya. Nah, ini keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Kenapa keyakinan? Bukan peraturan. Kok keyakinan kelas? Biasanya kita sering apa? Peraturan ke kelas. Tapi ini namanya
keyakinan kelas. Apa beda peraturan dengan keyakinan? Nah, kita lihat. Keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Tadi seperti yang kita paparkan bahwa ada kebajikan-kebajikan universal, ada empati yang disepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Kemudian di sini menurut dosen 98 bahwa suatu keyakinan biasanya akan lebih memotivasi dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, di sini kemudian di sini keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, kemudian sedikit saja agar mudah diingat oleh semua warga kelas, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan. Jadi ini dalam pembuatan keyakinan kelas, semua warga di kelas tersebut atau siswa di kelas tersebut ikut terlibat dalam saat membuat keyakinan kelas. Nah, kemudian segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar mendapatkan atau menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, nih di bawah. Pertama kita stabilkan identitasnya, kemudian validasi tindakan yang salah, ini tahap kedua. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah tahapan segitiga restitusi. Nah, di sini menstabilkan identitas ini apa sih? Menstabilkan identitas di sini berdasarkan prinsip bahwa kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, bahasanya bisa berbuat salah itu wajar. Ternyata tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah. Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Nah, sama saat tadi kalau seandainya ada contoh siswa yang mencontek atau siswa yang tidak mengerjakan PR, bahasanya kan ketika dia menstabilkan identitas, ya wajar. Ibu juga pernah kok nggak ngerjain PR gitu kan. Ya wajar, sewaktu ibu jadi kamu, ibu juga pernah nggak ngerjain PR. Jadi ya kamu jangan merasa terlalu tertekan. Jadi hal yang karena manusia adalah hal yang pernah membuat kesalahan. Nah, itu menstabilkan identitas. Bahasa-bahasa seperti itu yang kita berikan kepada anak saat menstabilkan identitasnya agar yang dia merasa bersalah, jadi identitas gagal ini menjadi identitas sukses. Jadi ibarat identitas yang awalnya dia merasa dia salah, akhirnya oh iya, wajar ya aku menghasilkan salah gitu. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Di sini berdasarkan prinsip bahwa perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Ini contoh-contoh kalimatnya, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu, atau padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Nah, contoh saja, ketika anak tidak mengerjain PR tadi, pasti kamu punya alasan kan nggak ngerjain PR. Nah, kenapa? Jadi kita tanyakan dulu itu. Oh iya bu, tadi malam saya ketiduran kan. Nah, ternyata kan dia tiduran. Nah, bagaimana kita memperbaiki itu? Dia validasi, oh ternyata memang aku salah loh. Iya bu, saya salah. Tadi malam saya tidak ngerjain PR karena ketiduran bu. Nah, makanya bahasa-bahasa yang muncul
ketika menghadapi anak-anak yang melakukan kesalahan, pada saat memvalidasi tindakan yang salah, ya ini bahasa contoh-contohnya. Kemudian yang tahap ketiga, segitiga restitusi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, di sini menanya keyakinan bahwa bagaimana anak itu bisa memperbaiki kesalahan tersebut dari motivasinya dari luar, dari dalam dirinya, dari motivasi intrinsik. Nah, apa yang keyakinan kelas kita, apa yang telah kita sepakati bersama? Nah, ibarat contoh ketika kita sudah menerapkan keyakinan kelas, tidak mengerjakan PR, kira-kira keyakinan kelas mana nih yang sudah kamu langgar? Kan? Iya Bu, saya tidak disiplin, kan? Tidak bertanggung jawab, kan itu? Tidak berdisiplin, tidak bertanggung jawab. Nah, ini menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, oke. Nah, contoh penanganan kasus dengan penerapan segitiga restitusi. Jadi kemarin saya mencoba menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi salah satu siswa saya, yaitu Meka di kelas 11 akuntansi 2. Dia mendatangi adik kelasnya yang berada di kelas 10 dan melakukan tindakan yang marah-marah serta membuat keributan di kelas tersebut. Maka saya melakukan penanganan dengan segitiga restitusi. Apa Meka? Adela tahu kenapa Meka itu pakai kopi? Dia
Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya presentasi dari Ibu Dian mengenai budaya positif, berarti di sini kita sudah dapat ilmu nih Bu Dian pagi ini, yaitu tentang prinsip berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid dan sesuai karakter peserta didik. Dan kita juga tadi mengetahui mengenai miskonsepsi tentang teori kontrol dengan nilai-nilai kebajikan. Semoga dengan adanya budaya positif dan program pendidikan guru penggerak, kita dapat menambah pengetahuan kita terhadap pembelajaran dan mengetahui kebutuhan dasar yang perlu dimiliki, dan jangan pernah puas dan terus belajar dan terus berproses. Terima kasih Bu Dian. Demikian acara pada pagi hari ini, dan kita akhiri dengan melafazkan lafaz hamdalah. Baik, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan pada Allah saya mohon ampun, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Semua sehat semua ya? Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Tidak. Keyakinan kelas itu mirip, nggak jauh berbeda sih dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas tahu nggak? Tahu. Apa tuh peraturan kelas? Nah, peraturan kelas apa? Misalkan tidak boleh makan di kelas pada saat jam Pelajaran. tidak boleh. Nah, itu biasa aturan. Tidak boleh datang terlambat. Nah, keyakinan kelas ini hampir sama dengan peraturan kelas. Hanya saja keyakinan kelas merupakan sesuatu yang kita yakini. Ketika kita meyakini sesuatu, maka hal itu ada menjadi sebuah prinsip dalam diri kita. Kalau saya percaya bahwa disiplin diri akan membuat saya menjadi manusia yang akan bertanggung jawab. Nah, jadi tanpanya ada aturan, tanpa adanya motivasi dari orang, kita akan melaksanakan disiplin secara mandiri seperti itu. Itu keyakinan. Makanya ketika kita menemukan sebuah keyakinan, sama kayak kalian sholat, kalian yakin karena ada Allah, ya kan? Nah, ketika yakin bahwa ada Allah, maka kalian melaksanakan sholat secara mandiri tanpa harus disuruh. Nah, itu keyakinan. Berbeda dengan peraturan. Kemudian keyakinan ini merupakan menggunakan bahasa-bahasa positif. Misalkan saja tadi kalau tidak boleh makan di kelas, itu bahasa negatif atau positif? Negatif. Tapi kalau positif berarti tidak boleh menggunakan pakai tidak. Itu kalau bahasa negatif. Jadi memakan di dalam di luar ruangan. Berarti Anda wajib mematuhi aturan. Misalkan tidak boleh mencontek, berarti Anda harus mengerjakan sendiri, mengerjakan tugas secara mandiri. Berarti tidak boleh mencontek, itu kan kerjaan orang kita contek, ya kan? Berarti harus dikerjakan secara mandiri. Kemudian tidak boleh buang sampah di kelas. Bahasa positifnya apa? Iya, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian tidak boleh datang terlambat. Bahasa positifnya apa? Datang tepat waktu. Nah, seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bisa ini kita nanti akan mencoba membuat keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas ini nanti merupakan kesepakatan baik saya sebagai guru dan semua warga di kelas ini. Nah, kesepakatan inilah yang nanti ketika kalian mensepakatinya akan menjadi sebuah keyakinan. Apa saja yang menurut kalian yang baik, sesuatu yang harus kalian lakukan demi mencapai suasana kelas kita agar lebih kondusif. Tidak boleh membawa HP. Boleh nggak bawa HP? Boleh. Nggak boleh. Boleh katanya. Kenapa? Bu, boleh membawa HP karena untuk pelajaran. Tapi tidak boleh menggunakan HP pada saat jam belajar. Jadi gunakan HP
Kira-kira apa nih keyakinan atau peraturan atau kira-kira kesepakatan yang harus kita sepakati agar kelas kita bisa berlangsung lebih kondusif? Sudah paham? Sudah terpikir nggak? Oh, kalau kelas ini nanti, nggak boleh ini deh, gurunya nggak boleh makan di kelas sama juga siswanya. Nanti pakai, tapi ingat menggunakan bahasa posesif. Ada yang mau tanyain lagi? Nah, kalau tidak ada yang mau tanya, kembali kita bagikan segini notnya. Saya bagikan ya. Nanti ini ditempel di depan ya. Ya, di sini ada klasifikasinya. Setelah diklasifikasikan di sini rata-rata ini membersihkan kelas harus saling mampu menjaga kebersihan. Jadi ini menjaga kebersihan. Kemudian di sini gunakan handphone berbicara seperlunya. Kalau berbicara seperlunya apa itu kalau bahasa positifnya? Saling tidak mengolok-olok teman, berarti dia harus saling menghargai. Kemudian berangkat sekolah tepat waktu. Apa? Disiplin. Masuk kalau setelah istirahat masuk ya teman-teman sesuai waktunya, berarti disiplin. Ini disiplin. Menjaga kebersihan, menjaga saling menghargai. Ini juga disiplin. Kemudian ini juga tanggung jawab piket. Kalau punya tugas dikerjain ya sebelum jam masuk, berarti tanggung jawab. Kemudian kalau ini saling menghargai satu sama lain, saling menghargai dan saling menyayangi. Berarti keyakinan kelas kita disiplin, saling menghargai, tanggung jawab dan tepat waktu, saling menyayangi. Oke? Dan ini harapannya keyakinan kelas ini dapat diterapkan di kelas. Jadi tidak boleh menyakiti, saling menghargai satu sama lain, tidak. Jadi tidak ada bahasa-bahasa yang menyakiti. Ini biasanya kan sering ngomong-ngomong ya. Setelah buat keyakinan kelas ini bicara yang baik dengan temannya. Kemudian saling kompak tuh. Kemudian datang tepat waktu baik sewaktu pagi maupun setelah jam istirahat. Kemudian tanggung jawab apa? Piket Bu, piket ini sering-sering nyeleneh ya. Iya Bu. Makanya yang piket merasa punya tugas piket, maka yang kerjakan pada saat tugasnya dia dapat jam tugas, hari tugasnya. Misalkan hari Rabu saya piket, hari Rabu saya harus mengerjakan. Jangan ada yang merasa piket tapi tidak menjalankan piketnya, itu tidak bertanggung jawab. Nah, ini keyakinan kelas kita. Ini akan kita dokumentasikan dan taruh ditempel di dinding ya.
Dan biar kalian ingat bahwa ini keyakinan kelas yang telah kita sepakati dan ini akan dijalankan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bunga Syamila, asal kelas AKL 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Aprilia Eka Putri, asal kelas dari AKL 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramadhani Abadi dari kelas AKL 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudha Chandra dari kelas 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Noviati dari kelas AKL 1. Bagaimana perasaan kamu saat membuat keyakinan kelas? Nah, izin menjawab, saat membuat keyakinan kelas, saya bisa merasakan kesenangan karena saya yakin setelah membuat keyakinan kelas kita akan bisa melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Dan senang karena adanya peraturan tersebut, siswa jadi lebih disiplin dan dapat melakukan peraturan tersebut. Saya senang, semoga teman-teman bisa mengikuti peraturan tersebut dengan ikhlas dan keyakinan. Perasaan aja, perasaan kamu senang, susah, senang. Senang, ya. Senang. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana? Apakah menurut kamu membuat keyakinan kelas itu penting? Izin menjawab, membuat keyakinan kelas itu sangat penting karena dengan keyakinan kelas kedepannya akan lebih maju karena kita sudah membuat keyakinan bersama-sama untuk memajukan kelas. Menurut kamu membuat keyakinan kelas itu penting tidak? Penting karena dengan adanya keyakinan kelas tersebut, murid-murid jadi lebih disiplin dan dapat lebih teratur. Penting karena supaya kelas kita menjadi kompak dan menjadi kelas yang sangat nyaman. Penting ya. Ya, terima kasih. Hari ini kita sudah membuat keyakinan kelas bahwa ingat keyakinan kelas ini tidak hanya simbolis, tapi ini merupakan keyakinan, sesuatu yang memang harus kita laksanakan ke depannya. Diyakini dalam hati dan dilaksanakan dalam kesehariannya. Ya, Naya, ingat